Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa amruhum syura bainahum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku yang mulia, ketika Inggris sudah 200 tahun menjajah India kurang lebih, terjadi pergolakan yang luar biasa. Di India ketika itu masih India, Pakistan, Bangladesh jadi satu. Sedangkan masa itu kerja tabligh dipimpin oleh Syekh Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Sedangkan posisi Nizamuddin pada saat itu berada di Delhi yang berhampiran dengan Pakistan sekarang ataupun Lahore. Maka gejolak saat itu luar biasa diciptakan, sehingga bukan saja pembunuhan, tapi pembantaian itu di mana-mana. Dimulai dari Kalketa, pembantaian orang-orang Islam yang merajalela. Begitu dahsyat, kepala itu berceceran di mana-mana. Sehingga muncullah beberapa fatwa ulama yang satu bagian mengatakan wajib hijrah keluar daripada India, membuat satu negara baru yaitu Pakistan. Ada lagi fatwa yang katakan tidak, kita mesti bertahan di India apapun yang terjadi. Dibikin pecah belah sehingga kaum muslimin pun berbantaian satu sama lain. Saat itu Maulana Yusuf rahmatullah alaih memang dalam masa yang jaya-jayanya ketika itu selepas Maulana Ilyas pergi. Dan di depan mata ribuan orang datang ke Nizamuddin dari penjuru-penjuru India, orang-orang Islam. Mereka pengen hijrah pergi ke Lahore dengan kereta api yang ada. Orang berbondong-bondong. Maka Maulana Yusuf putuskan satu orang mulwi, Fakhruddin namanya. Beliau itu bayan terus bayan, pagi, siang, sore. Jangan tinggalkan India, jangan tinggalkan India, jangan tinggalkan India. Terus dia bayan. Orang-orang itu pergi ke Lahore, rata-rata semuanya meninggalkan anak-anak. Anak-anak itu ditinggalkan. Yang punya 4, yang punya 5, yang punya 7, ditinggalkan semua anak-anak. Ketika ditanya, kenapa kamu tinggalkan anak-anak? Kami berharap bahwa di negeri baru ini kami akan bisa memiliki dzurriyyat yang baru. Daripada mereka ini menyusahkan kami tinggalkan. Terserah apa nasib mereka. Sampai begitunya. Karena memang keadaan begitu luar biasa. Bayi-bayi ditinggalkan, anak-anak kecil menangis, meronta, tidak punya, kehilangan orang tua dan sebagainya. Kambing, ternak, sapi, semuanya itu terbengkalai di Nizamuddin, karena stasiunnya di depan Nizamuddin.
Mulai Yusuf pun dipengaruhi, didatangi, ayolah pergi hijrah, ayolah pergi hijrah. Ayo ke Pakistan, ayo ke Pakistan. Kata Maulana Yusuf, tidak, saya tidak berani melangkah satu langkah pun keluar dari Nizamuddin tanpa persetujuan Syekh, Hadrat Syekh, yaitu Syekh Zakaria. Hanya orang-orang pun menekan Maulana Zakaria, ayolah kita pergi ke Pakistan, pergi ke Pakistan. Hadrat Syekh katakan, saya pun tidak akan berani melangkah satu langkah pun keluar dari Nizamuddin sebelum bermusyawarah dengan guru saya, Syekh Rashid Ahmad Gangohi, Syekh Abdul Qadir Raipuri, dan Syekh Husain Ahmad Madani. Walaupun dipengaruhi, Mulwi Fakhruddin yang hari-hari dia targib supaya pindah ke Pakistan pun akhirnya datang ke Maulana Yusuf dan beliau katakan, Hadrat, saya izin mau hijrah ke Pakistan. Hari-hari. Ya, silakan. Akhirnya 3 orang masyaikh ini, Maulana Zakaria, Maulana Rashid Ahmad, Husain Ahmad Madani, dan Syekh Abdul Qadir Raipuri, mereka bermusyawarah. Bermusyawarah, apa fatwa kita nih untuk orang-orang Islam yang di India? Apakah wajib berhijrah atau tidak? Atau wajib menjaga tumpah darah mereka di India walaupun harus nyawa kehilangan nyawa. Musyawarah, akhirnya diputuslah faisalah, diputus kesepakatan bertiga itu bahwa tetap tinggal di India. Dan para masyaikh mengatakan, seandainya tidak ada keputusan 3 orang masyaikh itu bermusyawarah, niscaya hari ini tidak ada Islam di India. Berkah musyawarah dalam keadaan yang genting, dengan kebersihan hati, ketaalukan pada Allah, tidak terpengaruh dengan suasana dan keadaan, walaupun pressing, penekanan dari mana-mana pihak, kezoliman di depan mata, betul-betul di depan mata. Tapi ketika musyawarah itu diadakan, rahmat Allah bercurah. Nusratullah yang ribuan tahun akan datang segerakan pada saat itu juga. Penjajahan terhenti, Pakistan merdeka. Yang di India selamat, yang di Pakistan selamat. Melalui apa? Musyawarah. Bayangkan hadirin, semua pahala orang Islam, terutama sejak perpecahan India, orang Islam di India yang berapa jumlah miliaran itu, semuanya mengalir kepada 3 orang masyaikh ini. Ini berkah musyawarah. Maka alhamdulillah kita ini duduk sekarang. Kita bukan bermusyawarah untuk sehari 2 hari, tapi kita bermusyawarah untuk generasi-generasi berikutnya sampai akhir zaman. Bagaimana agama yang sempurna wujud. Mungkin kita tidak menyaksikan. Syekh Abdul Qadir Raipuri tidak menyaksikan, meninggal tidak lama setelah itu. Hadrat Husain Ahmad Madani pun meninggal tidak lama setelah itu. Begitu juga Maulana Zakaria. Tapi hasil musyawarah mereka terasakan walaupun mereka sudah tiada. Ini kedahsyatan musyawarah. Maka kita alhamdulillah dengan kesempatan sekarang ini, mungkin kita dibebani dengan masalah halaqah, masalah provinsi, masalah ini itu. Bersitegang dengan itu, berselisih dengan itu.
Singkirkan semua itu. Untuk apa? Jangan rusak pahala kita gara-gara kepentingan pribadi. Untuk apa? Kalau kita kan katakan ini demi umat, bukan begitu. Musyawarah tidak seperti itu. Bersikeras, tidak mau ketemu, menyinggung perasaan orang, membuka aib orang lain. Apa itu namanya musyawarah? Menuduh yang bukan-bukan. Saling membuka aib, menguliti kesalahan. Tidak ada. Musyawarah itu justru untuk menyatukan hati, menyatukan fikir, menyatukan kerja, menyatukan langkah, menyatukan tujuan kita. Sesuatu yang besar, proyek kita nih, proyek mega raksasa. Tidak bisa ini diselesaikan oleh pribadi-pribadi yang curang, yang culas, yang khianat, yang tidak amanat, yang emosian, tersinggungan. Nggak bisa. Ini mega proyek. Ini proyek raksasa. Nggak bisa orang-orang yang berhati kerdil yang membangun usaha ini. Usaha ini dibangun oleh orang-orang yang bermental baja, tahan banting, legowo, lapang dada, hatinya luas, terbuka, pandai mengalah, pandai mendahulukan orang lain. Silakan, menghargai kesepakatan. Ini sifat orang-orang beriman adalah musyawarah. Musyawarah itu bukan kita mau duduk berkuasa. Oh, saya Faisal, saya Suro, saya punya hak. Kita mauzubillah. Dan jangan sampai juga kita nih nanti dari pulang, karena kita nih sudah diputus, diterima di Ancol sebagai utusan provinsi, maka ini adalah Faisalat yang sah. Yang tidak hadir tidak sah. Tidak juga. Kita ini siapa? Maka mari kita duduk dalam musyawarah ini dengan sifat-sifat dai yang sesungguhnya. Sifat-sifat orang beriman. Bagaimana merendahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang begitu agung, begitu mulia, yang namanya tercantum bersanding dengan nama Allah. Tapi diriwayatkan oleh Abu Hurairah, oleh sahabat, aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak bermusyawarah dengan sahabatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun orang yang agung, walaupun orang yang tinggi, orang yang mulia, ucapannya itu sudah menjadi hujah, tapi tetap mengambil musyawarah. Diperintah wasyawirhum fil amr. Minta pendapat, ayo minta pendapat. Dan ini kekuatan kita. Musyawarah ini kekuatan kita. Bukan dari hasilnya, bukan dari keputusannya. Kok keputusannya kayak gitu? Bukan. Tapi dari ketika kita sepakat satu hati, di situ Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Pertolongan Allah itu yang tadinya jauh akan didatangkan, disegerakan pada saat itu juga. Dan azab musibah bencana yang tadinya akan datang pada waktu yang dekat, disingkirkan oleh Allah, dijauhkan. Dengan berkah apa? Musyawarah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, karena ini asas, kita buat ini dari yang paling dalam posisi kita, yaitu rumah tangga kita sendiri. Jadikan ini sebagai asas, fondasi rumah kita.
kemudian masjid kita, muhala kita, meningkat lagi ke halakoh, meningkat lagi ke markas, kemudian ke provinsi, kemudian kita ke nasional sampai ke musyawarah dunia dengan para masyayikh kita. Maka ini sudah satu sebetulnya menjadi darah daging. Kita sudah terbiasa dengan musyawarah ini. Apa yang susah untuk menerima perbedaan? Apa yang susah? Dengan istri saja kita beda. Dengan anak-anak kita juga kita beda, dengan menantu beda, dengan mertua beda. Tapi kan kita bisa sejalan. Dengan perbedaan itu kita sejalan. Istri punya tabiat yang berbeda dengan kita. Punya hobi, punya background, latar belakang yang berbeda. Tapi kita bisa sejalan. Kenapa dengan tabligh tidak bisa sejalan? Satu muhalah pecah, satu halakoh pecah, satu markas pecah. Nauzubillah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, inti dari musyawarah bukan keputusannya. Karena keputusan itu sebagaimana diriwayatkan ketika permusyawaratan Nabi SAW mengenai tawanan Badar, kita sudah tahu semua. Usul ini, usul itu, diantaranya usul Abu Bakar As-Siddiq adalah tokoh-tokohnya supaya mengajarkan kepada yang lain yang belum bisa baca tulis dan sebagainya. Tapi Umar punya usul justru tebas, penggal kepala-kepala mereka oleh saudaranya sendiri. Perbedaan. Tapi ketika Rasulullah SAW putuskan sesuai dengan usulannya Abu Bakar As-Siddiq, ternyata Allah yang sebenarnya mau turunkan azab dengan apa? Terbunuhnya mereka. Tapi dengan berkat musyawarah, bencana azab itu telah diangkat oleh Allah SWT. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jangan gara-gara kita azab disegerakan, rahmat dicabut. Jangan gara-gara kita itu justru azab yang seharusnya jauh jadi dekat kepada kita. Jangan gara-gara kita nusratullah malah diangkat oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Justru kita menjadi orang-orang yang bisa menyegerakan rahmat dan nusratullah dan menyingkirkan bencana dari diri kita melalui sebab diri kita, kelapangan hati kita. Oke, baik, usulan saya tidak diterima, saya setuju, saya sependapat. Walaupun hati, aduh luar biasa. Di situ hawa nafsu. Di situ hawa nafsu kita dibina. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Udah, kalau sudah bisa menekan hawa nafsu, selangkah berikutnya masuk surga. Memang kerja ini hadirin diwarnai oleh orang-orang yang pandai melawan hawa nafsu. Orang-orang yang tidak bisa melawan hawa nafsu tersingkir dari usaha. Tersingkir. Coba lihat kenapa ada syuro alami, kenapa ada ini. Semuanya karena ketika hawa nafsu tidak bisa dijaga, tersingkir daripada musyawarah. Apa yang terjadi? Setan yang membawa. Maka musyawarah harian di muhala. Bagaimana bisa seorang muslim karkun lagi dikatakan ada musyawarah harian, ada fikir harian? Gak ada. Gak ada musyawarah harian, tidak ada. Tapi kalau ditanya berapa orang balik di rumah kamu, di kampung kamu itu, ada 100. Tahu tidak berapa orang yang tidak sholat? Oh banyak. Enggak, berapa dari 100 tuh?
Ya kurang lebih separuhnya nggak sholat. Betul-betul nggak sholat, nggak sholat. Terus kamu mulai nggang kangkung, tersenyum ria, ketawa ketiwi, bercanda, sedangkan ada 50 orang, separuhnya dari sekitar tetangga kamu yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Kamu bisa katakan saya nggak perlu musyawarah? Mana bisa? Risau harian yang pertama, musyawarah yang paling utama di muhala kita, di masjid kita ini, bagaimana orang yang tidak sholat jadi sholat. Itu agenda paling dasar sekali, paling dasar sekali. Kenapa? Karena tidak ada dosa setelah syirik yang melebihi dosa tarikus sholat. Tidak ada lagi. Kenapa ke korupsi kita berani demo, ke LGBT kita berani demo, kepada ini, kepada itu kita berani demo, tapi kepada yang meninggalkan sholat kita adem ayem. Di mana akal sehatnya? Padahal ini adalah menarik murka Allah. Meninggalkan sholat betul-betul adalah biang segala bencana. Lalu, oke, mereka salah tinggalkan sholat. Kamu yang sholat, bisa-bisanya kamu katakan tidak ada fikir, tidak ada musyawarah. Tidak bisa. Mulai fikir dari muhala kita. Siapa yang tidak sholat di kampung saya? Datangi satu persatu. Datangi satu persatu. Mesti luangkan waktu. Gerak atas mereka. Pastikan mereka sholat. Mungkin sudah sering diceritakan oleh beberapa rekan syuro yang lain. Bagaimana kami kemarin keluar di Karachi. Karachi negeri yang kota yang luar biasa sibuk seperti Jakarta. Dengan sekian banyak masjid. Tapi ajibnya mereka itu dari 6.000 masjid ada 1.000 masjid yang dipastikan sudah 100% sholat semua penghuninya. Warganya 100% semua sholat. Itu kita dengar langsung. Dan kita saksikan bagaimana yang namanya muhala hidup 100% orangnya sholat. 1.000 masjid. Tahun 2023 mereka targetkan 2.000 masjid. Artinya satu masjid bawa satu masjid yang lain. Dari mana itu bermula? Dari muhala. Fikir harian. Musyawarah harian. Gak muluk-muluk mereka. Cari orang. Pastikan di antara fikirnya ini adalah orang yang belum sholat jadi sholat. Dan terbayang bagaimana pahala mengalir ke kita. Kalau satu orang hamba Allah yang tadinya tidak sholat jadi sholat. Oh, itu pahala akan mengalir walaupun kita sudah di dalam kubur. Dia sholat, dia ini, dia ajarkan ke anak-anaknya, dia ajak lagi orang sholat dan sebagainya. Maka ini usaha, fikir harian, musyawarah harian, kemudian musyawarah halaqah, dan musyawarah markas, musyawarah provinsi adalah tanggung jawab kita. Ini sifat kita yang seharusnya selalu bermusyawarah. Apalagi kita orang awam, mesti sering musyawarah dengan orang alim, dengan para masyayikh kita, dengan guru-guru kita, yang profesional, yang pelajar, yang siapapun, jangan segan untuk senang bermusyawarah. Dulu ada satu orang, saya nggak sebut namanya, minta antarkan saya ketemu Hadraji mengenai Inamul Hasan. Saya bawa. Dia katakan, saya bekerja di satu kantor yang penuh dengan maksiat, penuh dengan uang haram. Dia kerja di luar negeri. Saya nggak tenang hati saya. Hadraji katakan, kamu jangan keluar dari kerja. Jangan keluar dari kerja. Walaupun seburuk apapun tempat kamu kerja, jangan keluar dari kerja.
kamu buat dakwah, sebarkan 6 sifat, hidupkan maqam yang kamu bisa. Saya terjemah begitu saja, udah saya ini. Sekian tahun, lamanya sekian puluh tahun. Saya ketemu beliau itu di tahun berapa saya juga lupa, di depan kebun jeruk. Dia jualan apa tuh kalau pedagang asongan kaki 5 yang ada sisir, ada peniti, ada apa semua tuh gitu. Di biskota. Ajib, saya katakan. Saya peluk dia, saya ajak makan. Bagaimana bisa kamu bisa seperti ini? Dulu per lente dengan uang gaji, dengan hitungan dolar per menit. Sekarang tiba-tiba kok jadi jualan asongan. Ustaz, katanya, Allah. Sama. Saya tuh Ustaz, katanya. Setelah itu, setelah musyawarah dengan Hadraji, saya pulang, saya merasa tetap nggak nyaman. Akhirnya saya berontak, saya tetap keluar. Dengan perhitungan, saya punya simpanan, uang apa, saya buka usaha. Saya buka usaha, saya keluar usaha, buka usaha. Habis buka usaha ternyata gagal. Uang habis. Enggak itu saja Ustaz, istri saya minta cerai. Anak saya pun berontak kepada saya. Mertua saya pun ngusir saya. Akhirnya singkat cerita saya bercerai. Anak-anak saya nggak tahu. Saya pun nggak tahu akhirnya gimana. Dakwah saya pun hancur-hancuran. Dunia saya hancur-hancuran sehingga saya jadi seperti inilah Ustaz. Hadirin, satu inti daripada musyawarah adalah taat. Itu juga inti. Intinya itu taat. Apapun hasilnya, taat. Sami'na wa ata'na. Maka betul-betul di balik ketaatan itulah Allah akan berikan berbagai solusi bagi kita. Banyak akan solusi yang tidak kita duga melalui ketaatan kita pada musyawarah. Insya Allah semua bersedia hadirin. Maka ini nanti mungkin ada permasalahan-permasalahan yang diajukan kan, ini apa semua. Keputusan-keputusan seperti sekarang ini kita munas seperti ini, musyawarah Indonesia yang sekarang ini banyak yang berbeda, sudah berkali-kali disampaikan. Kita mau taat pada masyayikh. Masyayikh katakan cara kamu buat begini-begini supaya ini jadi gambaran. Nanti kalau bapak-bapak sekalian di provinsi buat acara, ini buat acara seperti inilah, ya. Tidak ada kumpul-kumpul uang, tidak ada ngutip-ngutip, tidak ada kolektif uang ini dan sebagainya. Semuanya kita berusaha mencontohkan apa yang telah disarankan oleh para masyayikh kita. Kita taat saja, walaupun rasanya berat dan berbeda, tapi begitulah, ya, begitu. Sampai kita para syuro pun ya beli patungan, gitu. Urunan uang juga kita, ya. Yang dulunya tinggal suap cuci tangan saja, sekarang enggak. Itu hikmah. Betul-betul satu hikmah besar, pelajaran bagi kita. Oh, mesti begitu ya. Kita sendiri belajar. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk dapat amal dan sholat. Subhanallah, bihamdihi, subhanallah, bihamdihi.